Kalimantan Selatan, tahun 2023. Perkenalkan, namaku Wahyu. Usiaku saat ini adalah 29 tahun. Aku adalah putra asli Kalimantan Selatan. Aku lahir di Desa Amawang, Kandangan, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Ya, aku dilahirkan di Kandangan yang merupakan kampung halaman dari ibuku. Akan tetapi, semasa kecil aku sekeluarga tinggal di kota Banjarmasin. Dikarenakan waktu itu ayahku bekerja di sebuah perusahaan kayu yang berada di kota Banjarmasin. Aku adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Banjarmasin sekitaran tahun 2001. Ya, di tahun inilah kisah ini bermula. Saat itu usiaku berumur 7 tahun dan baru saja masuk kelas 1 SD. Dan saat itu orang tuaku baru saja mempunyai 2 orang anak. Ya, hanya aku dan adik laki-lakiku yang nomor 2. Saat itu usianya sekitaran 4 tahun. Adikku yang nomor 3 dan nomor 4 belum lahir kala itu. Kami baru saja pindah ke rumah kontrakan dengan tujuan agar lebih dekat dengan tempat kerja ayahku. Saat pertama kali tiba di rumah baru yang akan kami tempati, ini merupakan sebuah rumah kayu yang terlihat sedikit tidak terawat. Sepertinya sudah lama kosong dan tidak ditempati. Dengan di samping kiri dan kanannya terdapat semak belukar yang cukup lebat. Dan rumah ini juga sepertinya tidak pernah dicat, menambahkan aura kesuraman pada rumah ini. Aku berpikir jika orang tuaku terpaksa memilih rumah ini karena memang harga sewanya cukup murah. Selain itu, secara jarak pun juga lebih dekat dengan tempat kerja ayahku. Jadi mau tidak mau mereka pun mengambil rumah ini. Malum saja saat itu orang tuaku belum mampu untuk membeli rumah pribadi sendiri. Di belakang rumah kami yang tempati kali ini terdapat sebuah kebun pisang yang cukup luas. Mungkin ini adalah kebun bekas orang yang menghuni sebelumnya. Dan ada juga di sana satu buah sumur tua beserta WC yang terpisah dari bagian rumah utama. Dan singkat cerita, saat pertama kali kami bermalam di rumah itu, ayah saat itu kebetulan sedang bekerja shift malam dan akan pulang di pagi hari esoknya. Aku, adik laki-lakiku dan ibuku tidur di ranjang dengan memakai penutup kain yang kami sebut dengan kelambu. Ini agar kami terhindar dari gigitan nyamuk yang cukup ganas di daerah situ. Ya, saat tengah malam tiba, kala itu aku dibangunkan oleh suara yang terdengar cukup keras. Malam itu aku seperti mendengar ada suara yang menggaruk-garuk di dinding rumah kayu kami. Dikarenakan dinding yang terbuat dari kayu itu, maka suara garukan itu terdengar cukup keras. Dan kemudian tiba-tiba saja aku dikejutkan oleh suara seperti mengeram, sangat mengerikan. Suaranya seakan-akan bisa menembus jantung, membuat yang mendengarnya menjadi lemas. Dan suara itu terdengar cukup jelas persis di samping dinding rumah kami. Dikarenakan takut, kala itu aku pun langsung berpindah tempat tidur. Ya, aku berpindah posisi menjadi di tengah-tengah antara ibu dan adikku. Keesokan paginya, aku pun langsung menceritakan hal itu kepada ibuku. Bu, semalam Wahyu masa dengar ada suara aneh deh, Bu. Seram sekali. Suara apa ya, Bu? Ucapku. Ah, perasaan kamu saja. Sudah sana, cepat sarapan. Jangan lupa periksa tasmu, jangan sampai ada yang tertinggal. Jawab ibuku seolah-olah ia coba mengalihkan pembicaraan. Setelah siap, aku pun akhirnya diantar ke sekolah oleh ibu. Dan di malam berikutnya, tepat di tengah malam, tiba-tiba saja aku dibangunkan oleh adikku. Dalam keadaan yang setengah sadar. Saat itu aku melihat adikku tertawa dengan riang. Ada apaan sih, Dek? Malam-malam kok malah ketawa-ketiwi sendiri? Tanyaku yang masih dalam keadaan mengantuk. Itu, Kak, itu lucu banget. Jawab adikku sambil jari telunjuknya menunjuk-nunjuk ke arah dapur. Dengan agak kesal, aku pun kembali bertanya kepada adikku. Jangan bercanda dong, Dek. Udah tengah malam ini. Emang ada apa sih? Tanyaku kesal. Itu, Kak, itu ada 3 monyet.
Monyetnya joget-joget sambil keliling-keliling. Jawab adikku dengan riangnya. Di sini, aku mencoba menelaah jawaban yang menurutku sangat tidak masuk akal. Ku coba lihat sekeliling dari dalam kelambu tempat tidur kami dan benar, saat itu aku tidak melihat apa-apa. Aku yang merasa kesal karena ulah adikku ini langsung memarahinya dan menyuruhnya untuk segera tidur kembali. Dan akibat perbuatan adikku yang sudah membangunkanku tengah malam ini, aku pun akhirnya menjadi kesulitan untuk tidur kembali. Sempat aku berpikir, jika adikku tidak mungkin membangunkanku hanya untuk iseng saja. Apakah benar ada monyet di rumah kami? Atau apakah dia sudah melihat apa yang tak bisa kulihat? Entahlah. Aku pun malas memikirkannya dan segera untuk berusaha tidur kembali. Di keesokan harinya, sepulang sekolah, aku pun langsung menceritakan ke ibu tentang adikku yang membangunkanku semalam. Ternyata adikku juga sudah menceritakan hal yang sama kepada ibuku. Namun, lagi-lagi di sini, ibuku pun hanya diam dan selalu mencoba mengalihkan pembicaraan kembali. Ya, yang pertama, saat aku mendengar garukan dan eraman, lalu adikku yang melihat 3 ekor monyet mengelilingi kami di dalam rumah. Mengapa ibu mengacuhkan aku dan adikku? Muncul pertanyaan di benakku. Namun sesaat kemudian, ibu pun menyuruh ayah untuk memindahkan tempat tidur ke ruang depan. Jadi, kami tidur kala itu tidak di kamar dan tanpa memakai ranjang. Hanya kasur di lantai, namun tetap memakai kelambu. Terkadang aku selalu merasa kenapa bila ayahku bekerja di shift malam, rasanya tidurku tidak tenang. Dan jika ada ayah, gangguan itu pun seolah-olah tidak pernah ada. Di malam berikutnya, ketika ayahku kembali mendapat shift malam, adikku kala itu kembali membangunkanku dan ibuku sambil menunjuk-nunjuk ke arah depan TV. Bu, itu siapa ya bu? Rambutnya panjang dah bu, duduk di depan TV, ucap adikku. Mendapati hal itu, aku pun langsung terbangun dan kembali. Aku tetap tidak dapat melihat apa-apa di sana, begitu juga dengan ibuku. Kala itu ibuku hanya berkata, "Shh, udah diam, ayo tidur lagi, jangan dilihatin terus," terang ibu. Mendengarkan perkataan ibuku ini, di sini aku pun mulai berpikir, apakah ibu memang tahu jika ada yang aneh di rumah ini? Apakah selama ini ibuku telah menyembunyikan sesuatu dari kami? Aku merasa jika di dalam rumah ini bukan hanya kami penghuninya, ya, seolah-olah ada yang terus mengawasi gerak-gerik kami. Terlebih jika ayah tidak ada di rumah. Kulihat saat itu wajah ibuku agak sedikit berbeda, seperti memancarkan hawa ketakutan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Apa karena adikku ini bisa melihat sosok penunggu rumah ini? Pikirku kala itu. Dan di sini, asumsiku pun diperkuat ketika ibu akan pergi ke WC di malam hari, ia pasti menyuruh aku dan adikku untuk ikut dan menungguinya di depan pintu WC yang lokasinya terpisah di belakang rumah. Aku melihat ibuku mulai merasa bahwa rumah ini benar-benar angker dan cukup membuat kami sekeluarga merasa takut. Dan sampailah suatu ketika, suatu peristiwa yang tidak akan pernah bisa aku lupakan seumur hidupku. Di pagi hari itu, saat aku sedang libur sekolah, ibu berniat pergi ke pasar untuk berbelanja dan meninggalkan aku serta adikku bersama ayah yang kebetulan kala itu ayahku baru saja pulang dari bekerja shift malam. Dan karena lelah bekerja, ayahku pun kala itu langsung tertidur dengan posisi duduk di atas kursi. Sedangkan aku bermain di ruang depan di dekat TV tanpa kami sadari ternyata adikku kala itu main ke sumur belakang. Tak lama kemudian, sesampainya ibu di rumah, ibuku pun bergegas membangunkan ayah dan bertanya kepadaku di mana adikku berada. "Adek di mana? Kok nggak ada?" tanya ibuku. Aku yang kala itu sedang asik bermain dengan mainan baruku menjawab, "Di dapur mungkin bu." Lekas ibuku pun menuju ke arah dapur, namun tetap tak ditemukan adikku di sana.
Karena didorong rasa penasaran dan sedikit cemas, ibuku pun lalu memeriksa ke arah belakang rumah. Namun di sini tak juga adikku ditemukan. Ibuku pun lalu melirik ke arah sumur di sana. Dengan perasaan takut, ia pun perlahan mulai mendekat ke arah sumur itu dan mencoba melongok ke dalam sumur. Alangkah terkejutnya ibuku kala mendapati adikku sudah mengapung di dalam sumur itu. Teriakan histeris ibuku terdengar sampai bagian depan rumah, disusul dengan suara ibuku yang berteriak-teriak memanggil-manggil ayah untuk segera datang menolong adik. Ayahku yang mendengarkan hal itu langsung tersentak, loncat dari kursinya. Begitupun juga aku. Ya, aku pun langsung meninggalkan mainanku untuk segera menghampiri ibu di belakang. Kala itu, kami mendapati pemandangan yang sangat mengerikan. Ya, kami melihat adik kala itu sudah setengah mengapung di dalam sumur. Dan tanpa membuang waktu, ayahku pun langsung masuk ke dalam sumur itu, lalu mengangkat adikku dan langsung dibawanya ke dalam rumah. Aku hanya bisa tertegun cemas menyaksikan semua kepanikan waktu itu. Diam dan takut melihat ayahku sedang mencoba untuk membangunkan adik. Saat itu ayah terlihat menyungsung kaki adik ke atas dengan posisi kepala di bawah sambil digoyangkan beberapa kali hingga akhirnya entah ada keajaiban dari mana. Adikku tiba-tiba saja tersadar dan menangis sambil beberapa kali terbatuk lalu memuntahkan air dari mulutnya. Alhamdulillah, aku pun sangat bersyukur. Terucap di mulutku berkali-kali. Aku yang kala itu sempat berpikir jika akan kehilangan adikku satu-satunya itu untuk selama-lamanya, ternyata masih diberikan kesempatan untuk melihatnya kembali. Ya, adikku masih diberikan umur panjang. Ibu langsung memeluk adik dan menangis seperti seolah-olah ia menyesal telah meninggalkannya pergi ke pasar. Begitu juga dengan ayah, dia lemas, tapi di sini ia bersyukur jika adik dapat diselamatkan. Di malam harinya, setelah mengalami kejadian kecebur sumur, adikku mengalami demam tinggi. Dia pun mengeluhkan pusing dan mual. Ibu yang sudah mengkompresnya sambil memijit-mijit tubuh adik, segera memapah adik untuk membantu memuntahkannya. Dan saat itu ketika adik memuntahkan isi perutnya, betapa terkejutnya kami ketika terlihat cacing berwarna merah keluar dari dalam mulutnya. Ya, cacing itu terlihat panjang sekali. Aku yang melihatnya hanya diam ketakutan dan bertanya-tanya, apa itu? Kenapa bisa makhluk itu ada di perut adik? Ayah pun yang kala itu melihatnya langsung mengambil air panas lalu menyiramkannya ke cacing tersebut. Terlihat cacing itu pun nampak bergelincang, kepanasan sampai akhirnya mati tak bergerak. Ibuku pun di sini kembali menangis hingga ayah pun mencoba menghampiri dan menenangkannya. Aku sendiri tetap menemani adikku yang kembali tertidur lagi setelah memuntahkan cacing itu. Keesokan harinya, adikku pun kondisinya berangsur-angsur pulih. Di sini, ibu pun mulai berani bertanya kepadanya, "Adek, coba deh adek jujur sama ibu. Bagaimana sih adek bisa main di sumur lalu kecebur? Apa adek nggak tahu kalau itu bahaya?" Tanya ibuku kala itu. Adik pun menjawab, "Jadi gini bu, waktu itu kan adek mau kencing, mau ambil air di sumur. Gayungnya malah ke tengah sumur. Nah, adek denger tuh suara dari dalam sumur yang nyuruh-nyuruh adek supaya terjun ke dalam sumur. Ya langsung aja adek terjun untuk ambil gayungnya," jawab adikku polos. Mendengarkan hal itu, ibuku pun di sini hanya diam tertegun. Dan tidak lama setelah peristiwa itu, keadaan ekonomi keluargaku pun agak terganggu. Gaji ayah sepertinya sudah tidak lagi mencukupi kehidupan kami. Maka ibuku pun akhirnya memutuskan untuk bekerja membantu ayah. Kemudian aku dan adikku dititipkan di tempat yang berbeda. Ya, untuk sementara waktu aku pun terpisah dari ayah dan ibuku. Aku dititipkan di rumah bibiku yang merupakan adik dari ayahku di Amuntai, Desa Pandulangan, Hulu Sungai Utara. Sedangkan adikku kala itu dititipkan di rumah nenek, ya, yang merupakan orang tua dari ibuku di Desa Amawang, Kandangan, Hulu Sungai Selatan. Saat aku tinggal di rumah bibiku ini,
Di desa Pandulangan Amuntai, Hulu Sungai Utara, aku mendapatkan pengalaman untuk pertama kalinya bisa melihat secara langsung sosok jin. Di hari-hari pertama, saat aku berada di rumah bibi, aku mengalami situasi yang cukup berat ya. Kala itu aku hanya bisa menangis karena memang belum terbiasa terpisah dari keluarga. Untungnya saat itu aku selalu ditenangkan dan dihibur oleh ketiga kakak sepupuku. Selain itu, agar aku tidak ketinggalan mengenai mata pelajaran sekolah, aku pun dengan terpaksa harus pindah sekolah di SD di desa Pandulangan. Rasa sedih karena terpisah dari keluarga lambat laun pun mulai berkurang. Ya, aku di sini sudah mulai bisa untuk menerimanya. Terlebih lagi di sini ada ketiga kakak sepupuku yang selalu mengajak bermain dan mengisi waktu dengan kegiatan seperti memberi makan peliharaan kami seperti kambing, ayam, dan bebek. Hal itu cukup membuatku senang saat aku terpisah dari keluargaku. Namun, setiap 3 bulan sekali, kedua orang tuaku pun selalu mengambil cuti kerja sebelumnya. Mereka terlebih dahulu ke tempat nenek di kandangan untuk menjemput adikku, kemudian menjengukku di Amuntai. Dikarenakan Banjarmasin ke Amuntai itu harus melewati kandangan, jadi selalu seperti itulah alurnya. Mereka akan datang sambil membawa oleh-oleh. Rasanya kedatangan mereka adalah hal yang paling membahagiakan kala itu, meskipun hanya 2 sampai 3 hari saja kami bersama. Di desa ini, aku pun mempunyai banyak teman. Selain itu, banyak juga permainan yang seru jika sore hari bersama teman-teman. Jika malam tiba, sehabis maghrib kami selalu belajar mengaji dengan anak-anak sekitar. Sangat menyenangkan, walaupun terkadang tak jarang aku juga merindukan ibu dan ayah serta adikku karena waktu itu fasilitas komunikasi belumlah secanggih sekarang ini. Di desa bibiku ini, kebanyakan rumah-rumah warga berdekatan dengan aliran sungai alias di pinggir jalur sungai. Sedangkan pada belakang rumah terdapat kebun karet dan hutan. Bangunan rumah di kampung itu hampir semuanya terbuat dari kayu. Sangat jarang ada rumah yang terbuat dari beton. Rumah bibiku sendiri terdapat 3 kamar di sana. Saat itu aku tidur berdua dengan kakak sepupuku yang paling tua di kamar paling depan. Waktu itu kakak sepupu tertuaku sudah kelas 3 SMP, sedangkan aku masih kelas 1 SD. Di kamar tengah ada bibi dan pamanku, sedangkan di kamar belakang di dekat dapur kakak sepupuku yang perempuan. Dia kelas 6 SD, sekamar dengan kakak sepupuku laki-laki yang masih di kelas 4 SD. Hanya beberapa bulan saja aku sekamar dengan kakak sepupuku karena setelah kenaikan kelas, kakak sepupuku itu melanjutkan pendidikannya ke pesantren dan menginap di sana. Hal itulah yang membuatku selama 1 tahun lebih tidur sendirian di kamar depan. Dalam waktu 1 tahun lebih itu, aku pun tidak pernah mengalami hal-hal yang aneh. Aku juga tidak merasa takut tidur sendirian di kamar depan ini karena memang sudah terbiasa. Hingga tibalah di kala suatu sore. Waktu itu kami sedang bermain petak umpet. Anak-anak di kampung sini menyebutnya bermain pal-palan. Yang kalah harus menyusun kayu yang dilempar oleh pemain lain sampai tersusun berdiri rapi kembali. Sementara yang kalah sedang menyusun, kami semua harus berlari untuk bersembunyi dengan cara berpencar mencari tempat persembunyian. Ketika itu, aku berlari dengan temanku ke arah sebuah kuburan tua di desa itu, dan tidak sengaja kakiku tersenggol nisan kuburan yang terbuat dari kayu yang sudah lapuk. Terlihat sekali kuburan itu sudah lama tak terurus. Selain karena kayu nisan yang sudah lapuk, di sekelilingnya juga banyak ditumbuhi tanaman liar. Melihat nisan itu tercabut olehku, temanku pun langsung menyuruhku untuk segera memperbaikinya dengan cara menancapkannya kembali nisan itu pada posisi semula. Karena masih kecil, aku pun merasa enggan untuk melakukannya. Ya, jujur, aku di sini merasa takut dengan kuburan tersebut. Wahyu, benerin lagi nisan itu. Bahaya kalau nggak dibenerin. Bisa-bisa nanti malam kamu digangguin sama hantu dari kuburan itu, kata temanku sambil tertawa meledek mencoba menakut-nakutiku.
Enggak ah, aku takut. Kuburannya aja udah gak diurus, jawabku santai. Dan setelah kejadian sore tadi, aku pun tidak berpikir macam-macam. Setelah mandi di sungai, aku pun segera berangkat ke masjid dengan kakak sepupuku. Biasanya aku dan anak-anak di kampung itu setelah sholat maghrib kami pun lanjut belajar mengaji di rumah salah satu warga desa. Setelah sholat isya, kami pun langsung pulang ke rumah kami masing-masing dan akan lanjut tidur malam. Di sini kami biasanya tidur di jam 8 karena jam 9 malam ke atas keadaan kampung tanteku ini sudah sangatlah sepi. Lampu di rumah tanteku ini juga memakai lampu yang tidak terlalu terang, sehingga mendukung kami semua untuk segera beristirahat kala malam hari. Dan di saat tengah malam, tiba-tiba saja di sini aku terbangun karena ingin buang air kecil. Dan setelah selesai menunaikan hajatku, saat itu aku pun kembali ke kamar. Namun sekilas ku dengar di sini seperti ada suara orang tengah berbisik-bisik, namun tidak jelas siapa dan apa yang sedang dibicarakannya. Aku pun segera menoleh ke arah sumber suara itu berasal. Ya, suara itu berasal dari sebelah kiri kelambu saat itu. Tiba-tiba saja aku di sini dikejutkan oleh cahaya merah api yang ukurannya sebesar bola sepak. Langsung saja di situ aku berteriak keras histeris sambil menangis. Melompat ke tempat tidurku kemudian berlari ke arah luar. Kegaduhan yang kubuat kala itu membuat orang rumah semua terbangun. Ya, semua penghuni terkejut dibuatnya. Dan tante dan pamanku lalu bertanya, "Ada apa? Hah? Wahyu itu kenapa?" Tanya mereka. "Ada hantu. Tadi ada hantu di samping kelambu," jawabku. Mendengarkan hal itu, kemudian kakak sepupu dan pamanku pun segera memeriksa ke kamarku. Dan ternyata setelah mereka memeriksanya, mereka tidak menemukan apa-apa. Disinilah aku mendapat omelan dari pamanku karena perbuatanku itu mengganggu orang lain yang sedang beristirahat. Menurutnya itu hanyalah mimpi, dan pamanku pun menasihatiku agar jangan menjadi orang yang penakut. Dan sebelum tidur, baca doa terlebih dahulu. Mendengar itu semua, aku hanya diam dan menahan tangis. Kemudian tanteku pun menyuruh kami untuk kembali ke kamar masing-masing. Dengan berat hati, aku pun melangkah kembali ke kamar tidurku, lalu masuk ke dalam kelambu. Peristiwa tadi membuatku tidak bisa lagi memejamkan mata. Rasa tegang masih kurasakan. Aku masih berjaga jika bola api itu masih ada. Tak lupa, aku pun berdoa di dalam hati. Walaupun kala itu belum banyak doa yang aku hafal, aku baca semua doa yang kuhafal di dalam hati. Selang setengah jam kemudian, cahaya merah itu kembali lagi muncul dan kali ini berada tepat di sebelah kiri, dekat sekali dengan wajahku. Mendapati hal itu, aku pun kembali berteriak sambil melompat berlari ke arah dapur. Tak ayal, kembali amarah dan bentakan dari paman mengarah padaku. Dia berkata jika aku adalah anak yang penakut. Dan sebagai lelaki, aku tidak boleh seperti itu. Aku hanya bisa menangis pelan sambil kembali ke arah kamar. Ya, masuk kembali ke dalam kelambu. Baru kali ini aku merasakan dalam hidupku, aku merasa serba salah. Di satu sisi, aku memang sangat takut pada cahaya merah itu. Tapi di sisi lain, aku harus terpaksa menghadapinya. Ya, aku seolah dipaksa menjadi dewasa di umurku yang sekarang. Selagi larut dalam lamunanku, cahaya merah itu tiba-tiba muncul kembali. Masih di malam itu, dari mulai redup sampai memerah menyala seperti api, bulat sebesar bola. Tapi kali ini aku mencoba tidak berteriak. Aku pun tidak berlari seperti sebelumnya. Ya, yang kulakukan kala itu hanyalah diam. Sambil sesekali aku terus melirik ke arah jin tersebut. Dalam hati aku terus berdoa, namun sepertinya doa-doaku tidak membuatnya menghilang. Aku perhatikan, jin itu tiba-tiba mengeluarkan kata-kata yang tidak aku mengerti. Suaranya terdengar seperti berbisik-bisik, namun tidak jelas berkata apa. Semalaman aku tidak bisa memejamkan mata, ditemani malam itu oleh jin berbentuk bola api itu. Entah sampai kapan makhluk itu berdiam di kamarku. Hingga waktu itu ingin memasuki azan subuh sekitar jam 5. Akhirnya jin yang berbentuk bola api tersebut menghilang dengan sendirinya.
Dan barulah setelah itu aku pun bisa tertidur dengan nyenyak. Di malam berikutnya, makhluk itu pun datang kembali. Kala itu mataku sudah siap untuk berjaga-jaga, seolah-olah aku tahu bahwa jin berbentuk bola api tersebut akan datang lagi. Dan seperti di malam sebelumnya, cahaya merah itu pertama-tama terlihat redup sampai akhirnya menjadi terang seperti bola api. Tapi aneh, dia datang dan muncul hanya dari sebelah kiri kelambu yang dekat dengan wajahku sebelah kiri, yang hanya terhalang oleh kelambu yang sangat tipis. Kondisi itulah yang membuatku gugup dan tak berani bergerak atau berpindah posisi. Hanya rasa khawatir, takut apa yang akan makhluk itu lakukan padaku. Dan lama-kelamaan aku sudah tak tahan lagi. Ya, tubuhku yang merasa kaku, kaki dan tanganku mengalami kesemutan, rasa tegang yang tak kunjung usai, hingga akhirnya membuatku bertanya, sampai kapan ini berakhir? Sambil melirik makhluk itu, aku pun memberanikan diri untuk memanggil tanteku. Seketika, jin berbentuk bola api itu pun langsung menghilang. Ya, makhluk itu menghilang. Aku di sini sempat berpikir bahwa makhluk itu tidak akan pernah kembali lagi. Namun, tak lama berselang ternyata sosok itu muncul kembali. Ada apa ini? Apa maunya? Pikirku, seakan-akan aku mulai merasa dipermainkan oleh makhluk itu. Akhirnya aku pun memberanikan diri untuk berteriak memanggil bibiku, berharap makhluk itu menghilang untuk selamanya. Namun tetap saja dia terus kembali dan kembali lagi. Mendengar aku memanggilnya, tanteku pun akhirnya mendatangi tempat tidurku. "Kamu kenapa, Wahyu? Kenapa manggil-manggil tante?" tanya tanteku. Aku pun terkejut, tak menyangka ternyata tanteku ini belum tertidur. "Nggak ada apa-apa, tante. Wahyu mau ke belakang," jawabku gugup. "Ya sudah, sana ke belakang, air masih ada kok," ucap tanteku. Saat perbincangan antara aku dengan tanteku, makhluk itu tidak menampakkan wujudnya. Padahal kala itu aku sangat ingin jika tanteku juga bisa melihat dan mengetahui jika ada sosok yang mengerikan berada di kamarku. Dan setelah kembali ke dalam kamar dan masuk kembali ke dalam kelambu, seperti yang sudah kutebak, jin itu datang kembali, berbisik-bisik kepadaku yang sama sekali bahasanya tidak aku mengerti. Berpindah pelan dari dekat wajah ke arah kaki. Aku berpikir, seharusnya tante dan pamanku mendengarkan bisikan tersebut karena kamar kami hanya terhalang dinding kayu yang terdapat celah-celah di tengahnya. Jadi, apapun yang terjadi di kamarku dapat didengar oleh mereka. Apakah makhluk ini sudah melakukan sesuatu sehingga mereka semua tidak dapat mendengar apa-apa? Entahlah. Yang pasti aku sangat takut dalam kondisi ini. Kemunculan makhluk ini terus terulang-ulang di malam-malam berikutnya, seperti sudah menjadi rutinitas jika malam tiba. Ya, dia selalu mengunjungiku. Terkadang pikiran konyolku muncul. Ya, aku berpikir sebelum suka mengunjungiku, dia suka pergi kemana saja. Mengapa sekarang baru pindah ke sini, ke kamarku? Kebersamaanku dengan makhluk itu seperti biasa akan berakhir ketika waktu akan memasuki azan subuh. Ya, jin tersebut akan menghilang dan kembali lagi besok malamnya. Setelah makhluk itu pergi, barulah aku bisa memejamkan mata. Jika dipikir-pikir, aku hanya bisa tidur 1 jam setiap malamnya, dari jam 5 sampai jam 6. Karena di jam setengah 7 aku akan mandi ke sungai, dan di jam 7 tepat aku akan berangkat ke sekolah berjalan kaki bersama teman-temanku di kampung itu. Semenjak kehadiran makhluk itu, di sekolah aku pun menjadi tidak fokus untuk belajar karena mengantuk. Aku pun menjadi rutin untuk tidur siang dan bergadang di malam harinya. Pernah di satu waktu, malam itu aku tertidur karena lelah sekali. Ya, malam itu tidak seperti biasanya. Mataku terasa berat sekali hingga tak sadar aku pun akhirnya tertidur. Dan yang terjadi adalah hal yang belum pernah aku alami sebelumnya. Makhluk itu, sosok itu mencolek pipiku seakan-akan menyuruhku untuk bangun. Mendapati hal itu, aku pun terkejut, merinding, takut, tegang, campur aduk. Demi Allah, aku tidak menyangka ketika itu kenapa bisa jin tersebut mencolek pipiku dari luar kelambu. Sedangkan jin tersebut hanya berbentuk seperti bola merah api, tidak ada tangan. Pikirku waktu itu, ya mungkin karena aku masih anak-anak dengan logikaku yang sederhana. Semenjak peristiwa itu pun aku tidak pernah lagi tertidur jika makhluk itu berada di dekatku. Dan di
tiap malamnya aku hanya dapat mendengarkan bisikan-bisikan tidak jelas yang aku tidak mengerti diucapkan makhluk itu. Hingga beberapa hari kemudian, kakak sepupuku pun pulang dari pesantren. Saat itu, kakak sepupuku tidur di kamar yang aku tempati. Seperti saat pertama aku tiba di rumah tanteku ini, kami pun menempati kamar yang sama. Kami tidur berdua meskipun berbeda kelambu. Aku sangat penasaran di sini. Apakah makhluk itu akan tetap muncul meskipun sekarang ada kakak sepupuku di dalam kamar ini? Aku sempat menunggu kemunculannya, namun sosok jin tersebut tidak lagi menampakkan wujudnya. Akhirnya, aku pun menjadi lega dan bisa tidur nyenyak dengan tenang. Sampai ketika kakak sepupuku pun harus kembali berangkat ke pesantrennya. Ya, aku harus sendiri lagi, dan di malam itu jin merah tersebut kembali datang. Seperti sudah menjadi kebiasaannya, makhluk itu terlihat hanya mondar-mandir dengan perlahan, diawali dari sebelah kiri wajahku sampai ke arah kaki, yang semua dilakukannya di arah luar kelambu. Sambil terus berbisik-bisik dengan kata-kata yang tidak jelas, menemaniku terjaga sampai waktu subuh tiba. Semua hal itu rutin terjadi hingga sekitar 3 mingguan. Sampai akhirnya kami pun memasuki bulan puasa, bulan Ramadan. Banyak dari teman-temanku yang berkata jika di bulan puasa itu setan akan dikurung dan dibelenggu, tapi tidak dengan setan yang satu ini, karena aku mengalami hal yang berbeda dengan apa yang teman-temanku yakini. Jika malam setelah sholat tarawih, mik masjid sudah mulai mati, tetap saja makhluk tersebut muncul dan mendatangiku, padahal itu di bulan puasa. Makhluk itu pun akan hilang jika ada orang rumah yang bangun untuk menyiapkan makan sahur, dan hilang jika sebelum azan subuh berkumandang. Hingga membuatku yakin sampai saat ini jika jin itu sangat takut dengan suara azan yang berkumandang, karena aku mengalami dengan melihat melalui mata dan kepalaku sendiri. Hingga kemudian, belum lagi gangguan dari makhluk bola api ini berakhir, muncul juga fenomena baru dan aneh di kamar tersebut. Di bulan puasa itu muncul sesuatu yang aneh dan sangat mengejutkanku. Ya, kulihat di sebelah kanan kelambu bayangan seseorang yang seperti sedang melaksanakan ibadah sholat dengan mengenakan mukena. Mukena adalah pakaian yang khusus digunakan wanita untuk menunaikan ibadah sholat. Bayangan itu terlihat dalam keadaan ruku. Hanya saja bayangan itu tidak bergerak sama sekali. Dia tetap dalam posisi ruku hingga beberapa menit kemudian samar-samar ia menghilang dengan sendirinya. Kemunculannya tidak hanya di malam itu saja, namun beberapa hari sekali bayangan itu menampakkan wujudnya kembali. Ya, penampakan bayangan itu bisa dibilang cukup lama saat kemunculannya. Bisa sampai 10 menitan dan tetap dalam posisi yang sama, tidak pernah berubah. Muncul dalam keadaan ruku, memakai mukena, posisinya membelakangiku tetapi tidak mengarah ke kiblat. Jadi bisa kusimpulkan bahwa bayangan ini bukanlah bayangan orang yang sedang melakukan ibadah sholat, melainkan bayangan yang lain yang hanya menyerupai orang yang sedang sholat. Dengan munculnya makhluk yang baru ini, mataku pun menjadi lebih terjaga. Rasa waspada dengan selalu melirik ke kiri dengan suara bisik-bisiknya, dan melirik ke kanan dengan bayangan ruku sampai mereka hilang dari pandangan mataku. Dan ada juga kejadian di suatu sore, di mana aku bersama kakak sepupuku yang paling bungsu berjalan ke pinggir hutan. Saat itu aku melihat ada seekor monyet sebesar ukuran manusia, posisinya berdiri sambil memegang kayu di bawah pohon, seperti orang yang mau mengambil buah. Aku pun kala itu berkata dengan kakak sepupuku. Aku dan kakak sepupuku kala itu langsung berlari dengan panik. Sesampainya di rumah, kami pun langsung menceritakannya ke pamanku jika ada monyet sebesar ukuran manusia. Di sini aneh, ternyata sepupuku ini menyangkalnya dan mengatakan jika Wahyu berbohong, sedangkan dia sendiri tidak melihat apa-apa. Aku hanya terdiam. Aku berpikir, kenapa sepupuku tidak mengakuinya? Padahal jelas di hadapan kami kala itu, yang hanya berjarak beberapa meter, terlihat dengan jelas seekor monyet yang ukurannya setinggi manusia dewasa.
Tapi apa mungkin hanya aku saja yang melihatnya? Setelah merasa lelah mengalami semua hal ini, aku pun sempat berpikir untuk pulang saja ke rumah orang tuaku di kota seperti dulu, berkumpul bersama-sama kembali. Karena aku sendiri merasa benar-benar lelah menjalaninya. Ya, hampir di setiap harinya diriku hanya tidur 1 jam di setiap malam. Hingga pada suatu hari tibalah hari yang kutunggu-tunggu. Hari di mana ayah dan juga bersama ibuku datang. Wajah yang gembira, senang, lega tak bisa ku sembunyikan kala itu dari mereka, hingga mereka pun sampai terheran dibuatnya. Ibu pun bertanya, "Wahyu, kamu kenapa? Kok kelihatannya senang sekali kali ini? Kangen ya, ibu sudah lama nggak jenguk. Baru 2 bulan yang lalu ibu kesini," ungkap ibuku kala itu. "Iya bu, Wahyu kangen banget sama ibu, sama bapak dan adik. Tapi ada yang mau Wahyu sampaikan sebenarnya bu," ucapku, dan akhirnya aku pun menceritakan ke ibuku semua kejadian yang sudah aku alami selama ini hingga sedetail-detailnya. Saat itu pun aku bersikeras untuk ikut kembali dengan mereka ke rumah dan tidak mau lagi untuk tinggal di kampung tanteku. "Bu, pokoknya Wahyu udah gak kuat tinggal di sini. Wahyu capek bu, sekolah juga berantakan. Semua gara-gara makhluk itu," ungkapku memelas. Mendengarkan semua penjelasanku, ibu dan ayahku pun berdiskusi. Akhirnya karena kedua orang tuaku tak tega melihat penderitaan anaknya, terutama ibuku yang sangat percaya dengan kisahku, akhirnya mereka pun membawaku kembali ke rumah untuk tinggal bersama-sama kembali. Dan alhamdulillah saat itu ibu mempercayai semua cerita yang kusampaikan. Dia berpikir jika saja aku dibiarkan tetap tinggal di kampung itu, mungkin secara psikologis dan kesehatanku akan terganggu. Semua itu juga diperkuat ketika ibu melihat wajahku. Ya, wajahku saat itu terlihat sangat layu dengan mata yang sayu karena memang aku kurang tidur selama ini. Di situ aku melihat hanya ibukulah yang bisa kupercaya. Sedangkan teman-temanku di sekolah, sepupuku, tanteku, dan juga pamanku tidak pernah percaya akan hal yang sudah kualami selama ini. Jadi, selama ini semua kejadian mistis itu aku pendam sendiri. Aku sudah tidak pernah lagi bercerita kepada siapapun. Psikis pun cukup terganggu. Di sisi lain selalu diganggu oleh makhluk halus. Di sisi lain tak ada tempatku mengadu selama ini. Padahal saat itu aku hanyalah seorang anak kecil yang masih butuh perlindungan. Terkadang aku juga sangat sedih jika mengingat kejadian-kejadian yang sudah aku lalui selama ini. Seperti ketika setiap malam aku harus berteriak meminta izin kencing kepada tanteku, padahal itu kulakukan agar jin tersebut menghilang walaupun hanya sebentar. Dan aku bisa menggerakkan badanku yang mulai terasa kesemutan karena tegang dan tidak berani bergerak di dalam kelambu. Hampir total 2 bulan lamanya aku hidup dengan penuh gangguan dari makhluk tersebut sampai akhirnya kedua orang tuaku datang. Dan di sini pun akhirnya ibuku langsung berbicara baik-baik kepada tanteku tentang niatannya untuk membawaku dan akan menyekolahkanku kembali di Banjarmasin. Tanpa membuang waktu, ayah pun langsung mengurus kepindahan sekolahku di kampung itu. Mengetahui semua itu, aku sangat bahagia dan lega. Ya, bahwa penderitaanku akan segera berakhir. Tidak lupa juga aku pun berpamitan dengan semua teman-temanku di kampung itu. Ada perasaan sedih yang aku rasakan karena harus berpisah dengan teman-teman yang baik seperti mereka. Aku pun di sini juga menyampaikan rasa terima kasih kepada tanteku, pamanku, dan juga para sepupuku karena mereka telah mau menerima dan mengurusku selama ini. Walaupun tante dan pamanku tidak pernah percaya akan semua hal mistis yang sudah aku alami di sana. Namun, mereka sebenarnya juga sangat menyayangiku dengan mengurusku seperti anaknya sendiri. Dan setelah semua urusan kepindahanku selesai, tibalah saatnya aku dan kedua orang tuaku menuju ke desa di Kandangan untuk menjemput adikku yang laki-laki. Ya, ternyata adikku juga akan dibawa kembali ke Banjarmasin. Saat itu kami sekeluarga naik taksi menuju ke Banjarmasin dan berkumpul kembali untuk tinggal di rumah kontrakan yang baru. Rumah yang kami tempati ini saat itu terletak bersebelahan dengan sebuah sekolah SD dan kebetulan saat itu aku kelas 3 SD.
Akan tetapi di awal mulanya teman-temanku di Banjarmasin ini tidak sebaik teman-temanku di kampung. Ya, aku masih sering dibully hanya karena logat atau bahasaku kala itu masih berlogat kampung, sampai salah satu guruku pun ikut tertawa jika mendengar aku berbicara. Namun dengan seiringnya waktu, logat desaku pun berangsur-angsur menghilang dan kembali seperti logat orang Banjarmasin pada umumnya. Hingga suatu ketika aku naik kelas 4 SD, adikku baru saja mendaftar untuk masuk kelas 1 SD dan ibuku waktu itu sedang hamil besar mengandung adikku yang ketiga. Dan pada suatu malam, disinilah aku akhirnya melihat jika adikku ini memiliki kemampuan untuk melihat makhluk tak kasat mata. Malam itu, adikku pergi ke WC untuk buang air kecil. Tiba-tiba saja dia berlari sambil menangis kembali ke dalam kamar. Kenapa adik menangis ketakutan? Pikirku kala itu, ada apa, Dek? Adik bilang saat ingin buang air kecil dia melihat sebuah kepala menembus dari dinding kamar mandi. Adik terkejut dan langsung berlari. Mendengarkan cerita dari adikku di sini, ibuku akhirnya memutuskan untuk melahirkan calon adikku yang nomor 3 di kampung halaman saja yang berada di kandangan. Ya, ibuku takut di sini jika kepala yang dilihat adikku itu adalah kuyang. Ya, kuyang dalam bahasa kami adalah manusia jadi-jadian yang bisa melepaskan kepalanya lalu bisa memakan darah bayi yang habis melahirkan. Dan karena waktu itu kami sudah bersekolah, jadi kami pun tidak ikut ibu untuk pergi ke kandangan. Maka saat itu ibu meminta tolong ke para tetangga agar jika ayahku kerja shift malam, maka aku dan adikku diperbolehkan untuk menumpang tidur di tempat mereka. Setelah 3 bulan setelah melahirkan, ibuku pun kembali ke Banjarmasin berdua dengan bayinya, ya adik perempuanku yang nomor 3. Tapi di sini ibu memutuskan untuk pindah mencari rumah kontrakan yang lain yang kebetulan saat itu ada rumah yang digadaikan. Dan setelah kami tinggal di rumah tersebut, aku dan keluargaku pun tidak pernah lagi diganggu hal-hal gaib di masa itu. Kami pun tinggal tenang di kontrakan itu sampai kelahiran adikku yang perempuan yang nomor 4. Selesai. Ya, luar biasa sekali ini. Kisah dari Kalimantan ya, selalu membuat saya tertarik. Jadi hal mistisnya masih kuat selain budaya-budaya juga yang saya pribadi suka ya dengan budaya-budaya Kalimantan dan kisah-kisah mistisnya yang luar biasa. Dan kisah ini adalah kisah yang dikirimkan oleh salah satu subscriber kita yang bernama Bang Wahyu, asli Putra, asli Kalimantan. Jadi ini true story ya, based on true story, kisah nyata yang benar-benar sudah dialami oleh Bang Wahyu yang berasal dari Kalimantan Selatan. Salam hormat saya untuk seluruh warga Kalimantan, terutama warga Kalimantan Selatan. Jadi kisah ini dari Kalimantan Selatan, Banjarmasin, luar biasa. Terima kasih buat Bang Wahyu yang sudah berbagi kisahnya selama 2 bulan di rumah tante ya. Itu jarang-jarang ya anak umur 7 tahun tuh bisa kuat dengan gangguan seperti itu. Tapi saya pribadi pernah merasakan ya. Ini terlepas dari gangguan mistis ya. Terlepas dari gangguan mistis, jadi saya pribadi pernah merasakan ketika SD pernah tinggal, walaupun tinggal dengan nenek ya. Sebelumnya saya tinggal sama ibu karena ada masalah, akhirnya harus tinggal sama nenek. Saat itu memang akan terasa berbeda ya ketika diasuh langsung oleh orang tua, tiba-tiba harus diasuh oleh orang lain. Itu akan terasa berbeda dan pasti akan ada fase-fase di mana kita merasa seolah-olah tuh dipinggirkan, tuh pasti ada secara psikologis. Untungnya akhirnya di sini sang ibu terutama ya bisa merasakan beban psikologis yang diterima oleh anaknya, terlihat dari wajahnya Mas Bang Wahyu yang kala itu layu, kurang tidur, dan akhirnya kembali ditarik lagi. Ini luar biasa karena akan beban psikologi ini akan mempengaruhi sifat seseorang ketika dewasa nanti. Jadi ya dari yang paling baik ya memang seorang anak itu diasuh langsung oleh ayah dan ibunya. Itu sih mungkin yang bisa saya ambil hikmahnya, walaupun memang terkadang ya keadaanlah yang membuat seorang anak akhirnya terpisah dari orang tuanya. Tapi luar biasa, kisahnya luar biasa dan
Salam buat Bang Wahyu ya di Kalimantan, sekali lagi terima kasih. Dan buat teman-teman semua, semoga terhibur dengan kisah ini. Dan buat yang para subscriber juga yang mau kirim cerita bisa kirim ke nomor telepon kami aja, nomor telepon aja deh, nggak usah email. Kalau email saya jarang baca ya. Jadi bisa kirim ke nomor telepon, bisa via WA maupun Telegram di 0878 4509 4752. Kami ulangi 0878 4509 4752. Dan buat yang teman-teman yang sudah mengirim tapi belum kami up, bergantian ya, karena kami harus proses lagi agar lebih menarik untuk dikisahkan. Jadi harap sabar untuk yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibacakan, harap sabar, semuanya masih dalam proses. Dan yang punya pendapat lain, komentar lain, silakan bisa tulis di kolom komentar, atau hanya sekedar saling menyapa, silakan, kami insya Allah akan membalasnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya, silakan bisa diklik tombol jempolnya, tombol like-nya. Buat yang belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa dinyalakan juga lonceng agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata dalam pembawaan kisahnya tadi, dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami yang selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, masih bersama saya Ilo di Extreme Movie. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin.